Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan atas setiap kami, sehingga pada saat hari ini kami masih dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, biar terus bangsa negara kami ini menjadi bangsa negara yang terus aman dalam perlindungan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas bangsa negara kami. Kami berdoa buat pemimpin yang ada atas bangsa negara kami, presiden, wakil presiden beserta seluruh staf jajaran yang ada, biar Engkau pimpin setiap mereka, sehingga dalam masa jabatan yang dipercayakan kepada setiap mereka, mereka boleh membawa bangsa negara kami ini ke arah yang lebih baik. Tuhan pimpin, berikan kepada setiap mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh lebih lagi melaksanakan setiap tanggung jawab itu dengan baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pentakosta ketiga. Kami percaya Pentakosta ketiga terus terjadi atas gereja kami, atas bangsa kami, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa mengenal kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Sidang dan keempat wakil. Engkau pakai setiap mereka, supaya melalui setiap masa kepemimpinan yang dipercayakan kepada setiap mereka, mereka boleh memimpin GBI Gatot Subroto untuk lebih dan lebih lagi, biar visi misi daripada Tuhan Engkau nyatakan atas setiap kehidupan mereka. Kami berdoa buat Karayon, Bapak Pendeta Dr. Andos Yohanes Raja Guguk dan wakilnya, Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Engkau pimpin mereka dalam masa kepemimpinan Rayon 1G, biar apa yang menjadi visi misi Tuhan atas Rayon 1G Engkau nyatakan melalui setiap kehidupan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa pada saat hari ini buat gembala-gembala kul, gembala cabang, gembala ranting. Kau pakai setiap kehidupan mereka Tuhan dalam masa-masa kepengembalaan yang dipercayakan kepada setiap mereka, biar Engkau pimpin setiap kehidupan mereka, sehingga melalui setiap kehidupan para gembala yang ada, boleh lebih lagi jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang ada di bawah, yang ada di Rayon 1G. Engkau pakai setiap mereka,
Biar Kau berikan kepada setiap mereka roh yang menyala-nyala untuk terus lebih lagi mencari Tuhan di sepanjang kehidupannya. Pakai setiap jemaat yang ada, roh yang takut akan Tuhan Kau nyatakan atas setiap kehidupan mereka. Ketika mereka sedang berbeban berat, biar Engkau memberikan kepada setiap mereka dalam penyelesaian setiap masalah-masalah yang ada. Engkau pakai setiap mereka supaya mereka boleh keluar dari setiap masalah yang ada. Kami juga berdoa buat ibadah-ibadah online yang berlangsung. Engkau pakai Tuhan. Kami percaya baik ibadah-ibadah online yang berlangsung, kami percaya setiap jemaat yang mengikuti ibadah online mereka akan terus mengalami lawatan Tuhan. Lawatan yang sama Engkau nyatakan juga atas setiap kami, sehingga melalui setiap ibadah online yang berlangsung, nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih, kami serahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau bersuka Tuhan, memuji Engkau Bapa. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Ada sukacita dalam pujian. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
Shalom saudara, kita mengenal apa yang disebut kehidupan profetik atau kenabian. Siapa saja sih yang bisa memiliki kehidupan profetik? Kitab Kisah Para Rasul menuliskan semua orang akan memiliki kehidupan profetik. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas profetik untuk semua. Sebenarnya apa sih kehidupan profetik itu? Pada dasarnya, kehidupan profetik terdiri dari dua langkah. Langkah pertama menerima dari Tuhan. Ini bisa melalui kata-kata nubuatan, penglihatan, dan mimpi, termasuk mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Setelah menerima, langkah kedua yaitu menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Hal ini dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28-29, di mana pada zaman akhir anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Janji ini sudah digenapi dalam Pentakosta pertama yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan orang-orang percaya bergerak dalam pelayanan profetik. Hal yang sama terjadi juga saat Pentakosta kedua. Nah, ini saatnya di era Pentakosta ketiga, kita percaya apa yang dialami murid-murid di Yerusalem dan di Azusa Street juga akan kita alami. Setelah mengetahui janji Tuhan ini, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu menyadari bahwa setiap profesi dan panggilan Tuhan kepada kita semuanya adalah pekerjaan Tuhan dan memiliki nilai ibadah dan pelayanan di dalamnya. Saat kita merawat pasien, mengajar sebagai guru, atau membersihkan ruangan sebagai cleaning service, ketahuilah bahwa saat itu pun kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan tersebut sambil dipenuhi Roh Kudus, menerima pesan Tuhan, kemudian menyampaikan pesan itu sesuai kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan profetik di tempat kerja kita. Dalam langkah berikutnya, jika saudara terus membiasakan untuk tanya Tuhan dalam segala yang saudara kerjakan atau hadapi setiap hari, maka gaya hidup saudara akan menjadi gaya hidup yang profetik. Setidaknya ada dua alasan mengenai pentingnya semua orang percaya memiliki kehidupan profetik. Pertama, kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik berupa tuntunan ataupun larangan. Sebagai contoh, sebagai pelajar kita bisa minta tuntunan Roh Kudus mengenai jurusan apa yang terbaik untuk kita ambil saat kuliah. Di sisi lain, kita yang sudah bekerja memiliki kemungkinan menghadapi orang-orang yang berniat buruk kepada kita, seperti menipu, memanipulasi data, korupsi, dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan kepekaan supaya kita menjadi waspada saat membangun relasi dengan mereka, dan kita tidak akan mengalami kerugian. Kisah Para Rasul pasal 5 menuliskan bagaimana Petrus melalui tuntunan Roh Kudus mengetahui kebohongan yang disampaikan oleh Ananias dan Safira. Kedua, komunitas kita memerlukan suara Tuhan. Tuhan mungkin memimpin kita untuk berada di suatu komunitas tertentu, melihat hal yang salah dalam komunitas tersebut, dan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan di sana. Menyampaikan pesan Tuhan untuk meluruskan hal-hal yang salah, dan menyampaikan kerinduan Tuhan dalam komunitas kita. Sekalipun mungkin orang-orang dalam komunitas tersebut belum mengenal Tuhan. Hal ini seperti Yeremia yang menegur bangsa Israel karena ketidakbenarannya. Yeremia membawa pesan kekudusan yang merupakan hal asing pada waktu itu, sama halnya pada zaman ini. Dalam hal ini kita dapat menegur rekan kerja yang korupsi, atau menegur teman kuliah yang bermalas-malasan, atau bahkan hanya mengambil sikap berintegritas dan tidak mengikuti perbuatan buruk tersebut. Menjalani gaya hidup profetik menyadarkan kita bahwa realitas yang kita hadapi bukanlah sekedar kehidupan jasmani yang kasat mata saja, tetapi ada pula kehidupan rohani yang tidak kasat mata. Saat kita membiasakan untuk selalu tanya Tuhan, Dia akan melatih kita untuk mendengar suaranya, menuntun kehidupan kita kepada keberhasilan, atau bahkan menitipkan suara kenabian kepada kita untuk disampaikan kepada komunitas. Maka dari itu, nyatanya kehidupan profetik itu tidak seaneh yang dipikirkan oleh orang-orang di luar kelompok Pentakosta. Karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas semua manusia. Ya, profetik itu untuk semua. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita mau sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita mau ketemu Tuhan. Kita sembah Tuhan, katakan haleluya. Kami undang Kau Bapa, hadirlah Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau, Yesus. Kami hanya mau dekat-Mu, Bapa. Yesus, Yesus, Kau baik Tuhan. Kami mau dekat Engkau Tuhan, hanya dekat-Mu. Katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biar
katakan sekali lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidup. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita baru saja memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita diberkati, amin. Saya bersyukur kita selalu dilimpahkan oleh kebaikan-Nya hingga kita bisa beribadah dengan baik di minggu ini. Dan sampai sekarang pun kita tetap terpelihara sempurna. Baik, saya ajak kita untuk tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami selalu mengingat-ingat kebaikan-Mu, karena tak berkesudahan kasih setia-Mu, dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Hari ini, lewat pujian, penyembahan, dan penyampaian firman Tuhan, kami percaya kami akan menerima sesuatu yang baru. Biarlah Roh Kudus menuntun dan mengurapi kami, sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Saudaraku, sadarkah kita bahwa hari-hari ini kita sedang berada pada masa transisi? Kita sedang dibentuk terus oleh Tuhan melalui banyak penyesuaian demi penyesuaian, di mana goal akhirnya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk saya pribadi, hal yang paling berubah dari hidup saya beberapa bulan belakangan ini adalah sikap saya dalam menghadapi teman atau komunitas yang mungkin tidak atau kurang memuliakan Allah. Karena itu, tema firman Tuhan hari ini adalah keluar dari hubungan yang toksik. Saya ajak kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Ayatnya pendek saja saudaraku, tapi coba kita baca secara pelan namun tegas. Amin. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Boleh sekali lagi saudaraku? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, sebelumnya saya berpikir saya adalah orang yang cukup selektif dalam bergaul. Saya seorang yang menurut saya sama dengan kebanyakan orang pada umumnya. Punya banyak teman, juga tergabung dalam beberapa komunitas. Bisa jadi karena memang cocok di situ, lalu membentuk komunitas. Atau karena ada teman yang ngajak bergabung di situ. Tapi kalau sahabat, tidak banyak. Karena selektif tadi ya. Tapi rupanya itu belum cukup saudara. Allah mau saya lebih selektif lagi. Nah, kenapa nih? Mungkin karena sebelumnya saya tidak terlalu mempermasalahkan beberapa teman yang sekalipun sudah diketahui banyak orang, perkataan dan perbuatan mereka sering tidak mencerminkan Kristus. Waktu itu saya pikir, ya tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita harus bisa menerima kelebihan sekaligus kekurangan teman-teman kita. Namun rupanya saya justru kecolongan di situ saudaraku. Sebagaimana tadi ayat itu mengatakan, janganlah kamu sesat. Artinya bergaul pun jangan dipandang remeh.
Jangan kira kalau labelnya sudah anak Tuhan atau hamba Tuhan, artinya pasti aman. Oh, no, saudara. Karena label bisa branded, tapi barangnya belum tentu ori. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, saya teringat Ayub, saudaraku. Seorang yang sangat spesial. Spesial di hadapan Tuhan, spesial juga di hadapan manusia yang hidup zaman itu. Bahkan saya percaya, spesial juga buat kita semua. Ayub pun punya pengalaman yang sangat tidak enak dengan sahabat-sahabatnya. Namun sebelumnya, kita mau lihat dulu 3 karakteristik Ayub yang paling menonjol dalam hidupnya. Dan karakteristik inilah yang membuatnya spesial, saudara. Apa saja itu? Nah, mari kita buka Ayub 1, ayat 1 dan kemudian ayat 3. Kita baca bersama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lanjut ke ayat 3, ini tentang aset-asetnya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ciri yang pertama, Ayub seorang yang saleh. Alkitab menobatkannya sebagai orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, keren. Tapi biasanya, saudaraku, orang-orang dalam kategori ter ini adalah orang-orang yang sangat sibuk. Jangankan menjalankan ibadahnya, mungkin untuk urusan pribadi saja tidak sempat. Saya pernah dengar cerita salah satu pemilik bank di Jakarta. Banknya bukan yang terbesar, saudaraku. Namun beliau cerita nih ya, maaf, untuk urusan buang air kecil saja kadang saya tidak sempat. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi beliau cerita apa adanya. Nah, satu urusan belum selesai katanya ya, yang 2, 3, 4 itu sudah ngantri di depan pintu, sudah nunggu beliau. Tapi satu hal yang luar biasa dari pemilik bank ini, bagaimana sibuknya pun dia, kalau tiba hari Minggu, maka dia pasti tidak terlambat untuk ibadah ataupun untuk melayani Tuhan. Nah, demikian juga saudaraku dengan Ayub yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Ibadah menjadi satu prioritas di hidupnya. Nah, kemudian kita lanjut ke karakteristik Ayub yang kedua, yaitu jujur. Saya pikir oleh karena perkembangan zaman saja, maka kejujuran itu jadi luntur, saudara. Itu sebabnya akhir-akhir ini kita mendengar ada yang disebut dengan pakar mikroekspresi. Ya, mereka mulai bermunculan satu demi satu makin banyak. Nah, kemunculan mereka adalah untuk menilai apakah ekspresi yang muncul itu atau yang timbul itu sejalan dengan perkataan yang keluar, sejalan juga dengan hatinya. Nah, tapi rupanya tidak, saudaraku. Sejak zaman purbakala, bahkan sejak awal penciptaan, Allah sudah dapati bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah mereka mulai tidak jujur. Mulai menutup diri, mulai menyembunyikan sesuatu, dan tidak lagi dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan ingatkan gerejanya saat ini untuk jujur. Apa yang dikatakan harus sama dengan apa yang dipikirkan dan yang dilakukan. Jangan mulut manis, jangan belat-belit, jangan gampang janji kalau tahu nggak bisa ditepati. Yang merasa boleh katakan amin. Berikutnya, karakteristik Ayub yang ketiga, takut akan Tuhan dan menjauhi
kejahatan. Dua hal ini linier, saudara. Karena ketika kita mendekat pada yang Maha Kudus, otomatis kita akan menjauh dari dosa. Begitupun sebaliknya. Jadi takut akan Tuhan itu tumbuh dari pengenalan yang benar akan Allah. Kalau saudara punya Bapa yang baik di bumi, saudara akan mudah mengenal Bapa di sorga. Sebagaimana saudara hormat pada Bapa di bumi, saudara juga akan menghormati Tuhan dengan baik. Namun kalau saudara tidak mengenal Bapa yang baik di bumi, belajarlah untuk mengampuni Bapamu yang di bumi, supaya hal itu tidak berulang kepada anakmu. Baiklah, sekarang kita lanjut ke hubungan Ayub dengan teman-temannya. Kita buka Ayub 2 ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Namun kalau saudara baca mulai dari pasal 4 sampai pasal 31, demi menyaksikan sendiri penderitaan sahabatnya yang amat sangat malang itu, masing-masing teman ini bukannya menghibur, melainkan menghakimi Ayub. Itulah yang biasa terjadi, saudaraku. Ketika melihat suatu kondisi, kemanusiaan kita terlalu cepat bereaksi. Padahal jalan-jalan Allah tak terselami. Yang perlu kita sadari adalah kita tidak selalu punya jalan keluar buat sahabat kita. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Ingat ilustrasi soal kepompong? Kepompong itu harus melewati proses alamiahnya yang lambat, saudaraku, baru bisa menjadi kupu-kupu. Ketika ada manusia yang berusaha membantu supaya kepompong tersebut dengan cara yang lebih cepat menjadi kupu-kupu, malah semuanya buyar, saudaraku, malah batal. Jadi dari perihal Ayub dan sahabat-sahabatnya ini, kita bisa belajar dua hal. Yaitu yang pertama, tidak selalu kita boleh ikut campur pada masalah teman. Harus dapat memilah-milih reaksi mana yang tepat. Namun minimal kita bisa mendoakannya, amin. Yang kedua, semua reaksi-reaksi negatif dari sahabat Ayub tadi diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Sebab Tuhan tahu siapa Ayub. Ayub 42 ayat 10 mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Lanjut ke ayat 12, saudaraku. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Wow, ini luar biasa, saudara. Saudara mau dipulihkan seperti Ayub? Amin. Haleluya. Investasikan dirimu kepada sorga, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia. Kita kembali, saudaraku, kepada masalah pergaulan. Jadi bagaimana kalau kita terlanjur ada dalam hubungan yang toksik? Jelas kita harus tegas dan segera keluar dari komunitas tersebut, dari hubungan tersebut. Tidak perlu takut kehilangan teman, saudaraku. Sepanjang kita tidak membenci, melainkan memberkati mereka seperti yang Ayub lakukan. Meminta doa kepada teman-temannya sekalipun sudah mengecewakannya. Maka Tuhan akan gantikan
dengan teman-teman yang lebih baik lagi, dengan komunitas yang lebih baik lagi, yang tulus saudaraku, bukan yang bulus, yang rendah hati dan saling menghormati, bukan yang memanipulasi satu sama lain. Sebagai penutup, mari kita baca Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari kita akhiri dengan tundukan kepala, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa pergaulan penting dan bisa menyesatkan kita bila kita tidak berhati-hati. Sambil mendengarkan khotbah yang singkat tadi, kalau Roh Kudus menegur saudara, mengingatkan saudara tentang pergaulanmu, atau tentang kekerasan hatimu, atau tentang ibadah yang tidak jadi prioritas selama ini, mungkin juga hari ini saudara berkata, saya mau jadi orang yang jujur Tuhan, tidak lagi hidup dalam dosa. Kalau itu saudara, mari dengan segala kerendahan hati, taruh tanganmu di dada. Akui itu di hadapan Tuhan. Itu aku Tuhan. Itu aku. Aku minta ampun ya Bapa. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus jamah. Penuhi dengan kasih Bapa. Penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami untuk bertindak benar dan tegas Tuhan. Biar hanya takut akan Tuhan yang tersisa. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Kidara labara labara labaya shikara labara 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 labara. Shikidera labata karata kara labaya shandara takara labara labara labara. Inna batakara labaya shikara labara 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 labara. Kera labara 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 labara. Mari mengalir ya Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, biar Engkau berkarya di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita nyanyi bersama saudara. Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Bapa. Kami bangga boleh mengakhiri tahun 2022 dengan pertobatan di hadapan-Mu. Biarlah lewat hubungan kami dengan siapa saja Tuhan, kami boleh menjadi semakin tajam, tajam akan kehendak-Mu, menjadi murid yang mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami menyongsong tahun yang baru dengan bangkit dan jadi pemenang,
Mari yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.